Baik, selamat berjumpa kembali teman-teman. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teknis perhitungan RAL faktorial ya. Nah, sebelum ke teknik analisis perhitungannya, ini barangkali ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Jadi yang pertama, di percobaan faktorial itu ada ada istilah-istilah lain barangkali yang baku di faktorial karena namanya faktorial, jadi ada beberapa faktor ya. Contoh di sini ada RAL faktorial 2 kali 2, nanti penulisannya seperti itu. Artinya ada dua faktor, masing-masing faktornya ada dua taraf, seperti itu pengertiannya ya. Oke, baik. Di sini yang harus diperhatikan, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi pengertian faktor dan taraf. Jadi faktor itu ada berapa jenis sih yang akan diuji gitu ya. Misalkan kaitannya dengan yang pertama, misalkan teman-teman mau menguji tentang pupuk organik, yang kedua dengan pupuk kimia. Jadi faktornya ada dua, pupuk organik dan pupuk kimiawi, seperti itu ya. Nah, pupuk organik yang diuji itu ada dua jenis, misalkan ada pupuk kandang, dengan pupuk organik, misalkan mikoriza misal. Nah itu ya, jadi ada dua taraf. Nah yang satu lagi, faktor yang kedua, pupuk kimiawi, misalkan ada tiga taraf, misalkan ada pupuk N, P, dan K misal. Jadi itu ya pengertian faktor dan taraf seperti itu. Sehingga tadi faktornya ada dua, pupuk kandang dan pupuk kimiawi. Masing-masing faktor, pupuk kandang tadi ada dua taraf, pupuk kimiawi tadi ada tiga taraf. Oke. Berikutnya, nah ini agak terkait dengan, ini agak berbeda dengan yang RAL atau RAL biasa ya teman-teman, kaitan dengan total perlakuan. Karena di sini total perlakuannya tadi ya ada berupa faktor dan taraf, sehingga yang namanya perlakuan ini berupa kombinasi. Oke, nanti ulangan seperti biasa, ada berapa ulangan yang akan diujikan. Nah, contohnya kita lihat di sini. Jadi ini misalkan faktor 1A itu ada dua taraf, faktor B ada dua taraf, sehingga kombinasi perlakuannya adalah tinggal dikombinasikan seperti itu ya, A2 dengan B1 dan B2 dan seterusnya, sehingga total kombinasinya itu ada 2 kali 2, 4 plus ulangan, jadi 2 kali 2 kali 5. Jadi total set percobaan atau total ini yang harus teman-teman siapkan ada 20 set seperti, atau 20 unit masing-masing. Misalkan kalau ditanam di polybag berarti ada 20 polybag, atau di lahan berarti ya ada 20 titik apakah plot, apakah one row plot dan seterusnya, seperti itu ya. Oke. Baik. Kemudian tadi kombinasi pelakuan, nanti berupa kombinasi pelakuan. Berikutnya terkait dengan tata letak layout, juga ini sebetulnya masih sama dengan yang konsep yang RAL atau RAL tunggal, hanya sekali lagi perlakuannya berupa kombinasi. Jadi nanti ya yang biasanya misalkan di layout itu berupa pupuknya atau perlakuannya tunggal, ini berupa kombinasi, informasi kombinasi, seperti itu ya. Berikutnya, nah ini kaitan kenapa saya minta teman-teman harus hafal rumus terkait dengan ANOVA itu dihafalkan, karena untuk pengerjaan dengan Excel atau manual itu rumus-rumus tentu saja harus hafal ya, jangan sampai tertukar, jangan sampai lupa. Jadi silakan dihafal. Nah, terutama teman-teman yang harus dihafal juga adalah sumber-sumber variasi atau sumber keragaman pada masing-masing rancangan nanti ya. Mengapa? Karena nanti kita akan teman-teman akan belajar juga menggunakan software. Nah, di software tetap modal yang harus kita siapkan adalah teman-teman harus menghafal sumber keragaman, karena ini software nggak bisa menganalisis otomatis ya. Tetap software itu dikendalikan oleh kita. Barangkali itu ya, itu mohon diperhatikan. Oke, terakhir uji lanjut. Nah, kaitan dengan uji lanjut, ini untuk faktorial sebetulnya sama aja ya. Kalau jenis uji lanjutnya mah yang teman-teman sudah pelajari, ada LSD, ada Duncan dan seterusnya. Hanya nanti ada perbedaan apabila nanti di
di hasil F hitung khususnya untuk interaksi ada sangat signifikan atau signifikan, itu nanti pengambilan keputusannya menggunakan tabel 2 arah. Apa itu tabel 2 arah? Nanti kita bahas di video berikutnya. Baik, itu teman-teman minimal yang harus diperhatikan terkait konsep-konsep sederhananya untuk RAL atau percobaan faktorial seperti itu ya. Baik, kita beralih ke teknik analisis. Di sini teman-teman ada data sudah ada ya. Nah, ini data hasil penelitian di lapangan ini sudah diperoleh. Jadi ulangannya ada 5, kemudian datanya berupa perlakuannya kombinasi seperti ini ya. Nah, data ini data seperti biasa, data rata dari sampel. Kemudian seperti biasa teman-teman menjumlahkan sum B2, B6 dan seterusnya, rata-rata juga sama, B7 dibagi 5 atau average B2 sampai B6 dan seterusnya. Kesini tinggal di copy paste. Oke. Dan ini adalah sum dari total. Jadi seperti itu mau dicari juga. Ini average dari total, rataan total. Oke. Berikutnya teman-teman dikuadratkan semua data di sini, dikuadratkan atau menggunakan rumus sum square juga bisa. Ini contoh yang dikuadratkan satu-satu ya. Nah, kemudian nah ini bedanya dengan yang rak atau RAL tunggal. Di sini ada tabel tambahan yang harus teman-teman siapkan. Artinya karena tadi perlakuannya berupa kombinasi, sehingga kita harus memisahkan masing-masing perlakuan ini gitu ya. Nah, akhirnya kita harus membuat tabel seperti ini. Jadi yang pertama kita buat tabel seperti ini ya, perlakuan faktor A, A1, A2, faktor B1, B2. Kemudian 66 itu adalah jumlah. Jadi rekap dari jumlah. Ini ya. Kemudian A2 jumlah. Jadi ini A1 dengan B1. Nah, sekarang kita isi A1 dengan B2, A1 dengan B2 96 dan seterusnya. Begitu ya. A2 dengan B2. Nah, ini penting untuk karena tadi di ANOVA-nya itu nanti akan dipisah antara faktor A dan faktor B, sehingga kita perlu tabel ini. Yang berikutnya ini adalah kuadrat dari tabel yang di atas. Oke, seperti biasa ini dikuadratkan semua, total dan seterusnya ya. Teman-teman juga ini total, silakan dikuadratkan juga. Ini total kuadrat. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Langkah yang kedua, ini langkah yang pertama tadi. Langkah yang kedua, teman-teman seperti biasa masuk ke rumus untuk mengisi sumber keragaman atau ANOVA-nya ya. Nah, seperti biasa faktor koreksi kita cari berasal dari total ya, jumlah total dikuadratkan. Nah, di sini pembaginya adalah 5 ulangan kali faktor taraf 1 dan faktor taraf 2. Jadi 5 kali 2 kali 2. Oke, paham ya? JK total seperti biasa kuadrat dikurangi faktor koreksi. JK perlakuan seperti biasa ya, JK perlakuan sum G7 ini ya, G7 sampai J7 dibagi 5. Ini adalah JK perlakuan dibagi 5, artinya dibagi total ulangan. Oke. Nah, lanjut untuk JK galat tinggal dikurangkan antara JK total dikurangi JK perlakuan. Baik. Berikutnya DB perlakuan rumusnya adalah 2 kali 2, artinya taraf faktor 1 taraf faktor 2 dikurangi 1. Itu DB perlakuan. DB galat rumusnya demikian. Jadi faktor taraf 1 kali faktor taraf 2 dikali, kemudian dikali ulangan min 1. DB total rumusnya
ulangan kali taraf faktor 1 taraf faktor 2 dikurangi 1. Silakan itu diikuti. Oke. Baik, berikutnya nah kita mencari jumlah kuadrat A, karena di sini kan kita akan mencari masing-masing faktor ini ya. Oke. JKA itu rumusnya berasal dari, nah itu tadi ya, sum M9 dan N9 dibagi 5 kali 2. 5 kali 2. Oke. Dikurangi B11 faktor koreksi. Itu biasa. Oke. Berikutnya adalah juga sama. Ini untuk mencari JKB. Kalau tadi kan JKA ya, jadi yang kolom, yang ini yang baris. JKB itu adalah seperti biasa sum atau sum 0, O7 dan O8 dibagi ulangan kali taraf kurangi 11. Nah, ini hati-hati, paling yang membedakan adalah pembagi tadi ya. Kalau ini kan 5, kebetulan ini tarafnya sama, jadi seakan-akan sama gitu ya. Tapi intinya adalah kalau kita mencari JKB, artinya pembaginya adalah yang tarafnya gitu ya. Baik, itu ya. Nanti kita cek lagi. Oke, dan seterusnya DB taraf A tinggal dikurangi 1, DB taraf B juga dikurangi 1, DBAB ini rumusnya 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1. Itu silakan secara teoritis nanti Anda bisa baca ya. KT seperti biasa, teman-teman mencari KT itu adalah JKA dibagi DWA. Oke, KT untuk A. KTB juga sama. JKB dibagi DBB. KTAB juga sama. Dan seterusnya. Nah, KT galat seperti biasa, KT galat itu berasal dari JK galat dibagi DB galat. Itu tahap yang kedua. Tahap terakhir, teman-teman tinggal merekap. Jadi artinya memindahkan nilai-nilai ini ke tabel seperti biasa ya, sama dengan dan seterusnya. Ini juga sama dengan dan seterusnya. Silakan tinggal disesuaikan dengan yang tadi. JK juga sama, silakan teman-teman juga sudah paham, saya pikir, dan seterusnya. Oke, KT dan seterusnya. Nah, F hitung seperti biasa teman-teman udah tahu, untuk mencari F hitung faktor A berarti KTA dibagi galat. Ini pun demikian sama, KTB dibagi galat, AB KTAB dibagi galat, sehingga F tabelnya, kalau F tabel sama ya, mencarinya tadi seperti biasa teman-teman sudah paham, total perlakuan. Jadi dari total perlakuan ya di galat, dan total perlakuannya ada berapa, seperti itu teman-teman. Jadi silakan dicoba, cara pencarian tabel udah pada tahu dengan tabel manual atau dengan F inpus seperti itu ya. Nah, barangkali itu teman-teman. Nah, di sini tinggal disimpulkan seperti biasa bahwa kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel 1% atau 5%, dia signifikan atau sangat signifikan apabila dibandingkan dengan keduanya. Tetapi kita lihat di sini interaksinya adalah non signifikan. Baik, gitu ya. Jadi penarikan kesimpulan sederhananya seperti artinya faktor A dan faktor B itu tidak berinteraksi, tidak ada interaksi, tetapi masing-masing faktor itu signifikan. B juga signifikan, tapi dia tidak ada interaksi. Baik, barangkali itu teman-teman yang bisa dijelaskan untuk lebih jelas pemahaman terkait dengan bagaimana cara uji lanjutnya dan cara pembahasan berikutnya. Nantikan di video-video berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.